Di balik rumah tangga, pernahkah kalian direndahkan oleh pasangan sendiri hanya karena masalah uang? Atau mungkin kalian pernah melihat seseorang yang begitu angkuh, padahal ia tidak tahu pengorbanan besar apa yang sedang dilakukan pasangannya secara diam-diam? Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana kesombongan seorang suami bernama Baskara akhirnya dibayar lunas dengan sebuah kejutan telak dari istrinya, Rachel. Pastinya bikin gregetan dan sangat memuaskan. Tapi sebelum kita masuk ke babak pertama ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga biar kita makin akrab. Mari absen dulu di bawah. Tulis nama asal kota kalian dan tambahkan kata hadir di kolom komentar. Contohnya Siti Wonosobo hadir. Sudah selesai absennya? Baik, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, ruang makan di rumah mewah tersebut terasa jauh lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Rachel dengan sabar menata lauk kesukaan suaminya di atas meja, berharap makan malam kali ini bisa mencairkan ketegangan di antara mereka. Namun, harapan itu hancur ketika Baskara meletakkan sendoknya dengan sangat kasar hingga menimbulkan bunyi nyaring yang mengagetkan. Baskara menatap wajah Rachel dengan sorot mata yang penuh dengan rasa muak, lelah, dan keangkuhan. Tanpa basa-basi sedikit pun, ia memotong Rachel yang baru saja hendak membuka mulut. Mulai bulan ini, uang masing-masing pegang sendiri. Aku sudah lelah menanggungmu. Suara Baskara menggema di seluruh penjuru ruang makan, terdengar sangat keras dan tajam. Seolah kata-kata menyakitkan itu sudah lama ia susun dan simpan di dalam kepalanya untuk dijatuhkan malam ini. Rachel terdiam. Ia tidak langsung menjawab ucapan suaminya, melainkan hanya menatap mata laki-laki itu dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Baskara mengartikan keterdiaman istrinya sebagai bentuk kelemahan, didorong oleh egonya yang melambung tinggi. Ia melanjutkan kata-katanya dengan nada yang semakin merendahkan. Coba kamu gunakan otakmu untuk berpikir. Setiap bulan gajiku habis tanpa sisa entah kemana. Tagihan listrik, air, internet, cicilan mobil mewah kita semuanya aku yang banting tulang membayarnya. Belum lagi uang belanja bulanan yang selalu kamu minta dariku. Lanjut Baskara dengan napas kasar. Aku setengah mati bekerja di kantor, sementara kamu hanya diam di rumah tanpa menghasilkan apa-apa. Aku ini suamimu, bukan mesin pencetak uang otomatis. Keputusanku malam ini sudah bulat. Uangku adalah uangku. Dan kalau kamu butuh uang, maka carilah sendiri. Berhentilah menjadi beban berat di pundakku. Belum sempat Rachel memberikan tanggapan atas penghinaan suaminya. Dari arah ruang keluarga terdengar suara langkah kaki mendekat. Bu Mia, ibu kandung Baskara yang tinggal bersama mereka sejak awal pernikahan, muncul dengan senyum sinis di wajahnya. Ia berjalan pelan menghampiri meja makan, menarik kursi tepat di sebelah putranya, lalu menatap Rachel dengan pandangan meremehkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Rachel selama bertahun-tahun. Bu Mia tidak pernah menyukai menantunya itu, menganggap Rachel hanyalah perempuan biasa yang beruntung bisa dinikahi oleh putra kebanggaannya. Akhirnya kamu sadar juga nak, ucap Bu Mia sambil mengusap lengan Baskara, menyalurkan dukungan penuh. Ibu sudah bilang berkali-kali sejak dulu kepadamu. Istrimu ini memang tidak tahu diuntung. Sudah beruntung dinafkahi dengan layak, tapi kerjanya setiap hari cuma bisa menadahkan tangan meminta uang kepadamu. Bu Mia melirik Rachel dengan tatapan cibiran tajam. Lihat saja penampilannya. Dandan melulu, tapi tidak ada satuan hasilnya untuk keluarga ini. Keputusanmu memisah keuangan itu sangat tepat. Biar dia tahu dan merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari uang di luar sana. Biarkan saja dia cari uang sendiri, agar sadar kalau selama ini dia cuma menumpang hidup enak dari hasil keringatmu. Rachel mendengarkan semua cacian dan hinaan dari suami serta ibu mertuanya tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit. Tidak ada air mata yang menetes membasahi pipinya. Rasa hancur yang diharapkan oleh Baskara dan Bu Mia sama sekali tidak terjadi. Di dalam hatinya, Rachel justru merasa geli melihat pertunjukan kesombongan yang sedang diperankan oleh dua orang di hadapannya ini. Mereka berdua begitu yakin dunia Rachel akan langsung runtuh. Mereka tidak pernah tahu betapa jauhnya kenyataan yang sebenarnya. Selama 5 tahun pernikahan, Baskara selalu membanggakan gajinya yang menurutnya sangat besar itu. Namun, Baskara terlalu buta oleh egonya hingga ia tidak pernah menghitung jumlah pengeluaran pastinya. Ia tidak sadar bahwa uang belanja bulanan yang ia transfer setiap awal bulan bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air rumah yang mereka tempati ini. Baskara tidak tahu bahwa gaya hidup nyaman yang ia nikmati, makanan mahal yang selalu tersaji di meja, serta cicilan mobil yang lunas tepat waktu bukan berasal dari gajinya semata, melainkan diam-diam ditutupi oleh uang pribadi Rachel, demi menjaga harga diri suaminya. Rachel menarik napas panjang, menata posisi duduknya, agar terlihat lebih tegak, tenang, dan elegan. Ia menatap lurus ke dalam mata Baskara, lalu beralih menatap Bu Mia.
alih-alih membalas penghinaan itu dengan amarah atau tangisan memohon belas kasihan. Rachel justru mengukir sebuah senyuman tipis yang sangat tenang. Senyuman yang anggun, namun menyembunyikan sebuah kedalaman misteri. Baik, kalau itu maumu, jawab Rachel dengan nada suara yang sangat lembut, stabil, dan tanpa sedikit pun keraguan. Suara Rachel terdengar sangat tenang, kontras dengan nada tinggi yang baru saja dilemparkan kepadanya. Jawaban singkat dan tenang itu seketika membuat dahi Baskara berkerut kebingungan. Ia jelas mengharapkan sebuah drama yang memuaskan egonya, ingin melihat istrinya berlutut dan merengek. Namun yang ia dapatkan hanyalah penerimaan yang dingin. Merasa gengsinya terusik, Baskara mencoba menutupi rasa janggal di hatinya dengan tawa kecil. Kamu dengar jawaban sok beraninya itu, Bu? Ucap Baskara. Kita lihat saja nanti berapa hari dia bisa bertahan hidup tanpa uang dariku. Bu Mia tertawa puas merespons putranya. Biarkan saja nak, biar kepalanya yang keras itu terbentur kenyataan hidup. Mulai besok ibu cuma mau makan makanan yang dibeli dari uang hasil keringatmu saja. Ibu tidak sudi lagi memakan masakan dari perempuan yang tidak tahu cara berterima kasih ini. Mendengar percakapan itu, Rachel pelan-pelan berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat berkelas. Menatap suami dan mertuanya dengan tenang. Kalau begitu, silakan kalian lanjutkan saja makan malamnya berdua. Karena kesepakatan uang masing-masing sudah resmi berlaku mulai detik ini. Aku pamit ke kamar duluan. Oh ya, Baskara hanya mengingatkan. Jangan lupa besok adalah jadwal pembayaran listrik, air, dan iuran lingkungan. Pastikan kamu membayarnya tepat waktu agar tidak didenda. Tanpa menunggu jawaban, Rachel melangkah pergi. Sebuah permainan untuk menghancurkan keangkuhan suaminya baru saja dimulai. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar yang tebal membawa kehangatan yang seolah menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam hidup Baskara. Laki-laki itu berdiri di depan cermin besar, merapikan kerah ke meja kerjanya dengan senyuman puas yang terus mengembang di bibirnya. Hari ini adalah hari pertama di minggu pertama sejak kesepakatan pemisahan keuangan itu diresmikan malam tadi. Di dalam kepalanya yang dipenuhi oleh ego dan kesombongan, Baskara sudah membayangkan betapa banyaknya sisa gaji yang akan ia nikmati bulan ini. Ia merasa telah membuang sebuah beban besar yang selama ini menguras hasil keringatnya. Tidak akan ada lagi uang yang mengalir ke tangan istrinya secara percuma. Ketika Baskara melangkah turun ke ruang makan, aroma kopi hitam yang sedap sudah menyapanya. Di sana, Bu Mia sedang duduk menikmati teh hangatnya dengan wajah berseri-seri. Sang ibu mertua menatap putranya dengan penuh kebanggaan. Seakan-akan Baskara baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar yang sangat heroik. Bu Mia menyodorkan secangkir kopi yang baru saja ia seduh sendiri khusus untuk putra kesayangannya tersebut. Keduanya bertukar pandang sambil tersenyum penuh kemenangan. Sangat yakin bahwa pagi ini akan menjadi hari di mana Rachel bangun dengan wajah ditekuk, kebingungan dan memelas meminta belas kasihan. Namun, bayangan memuaskan di kepala ibu dan anak itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata ketika suara langkah sepatu hak tinggi terdengar menuruni anak tangga. Keduanya menoleh secara bersamaan dan seketika tertegun. Rachel turun dengan langkah yang begitu anggun, seolah lantai rumah ini adalah panggung peragaannya. Tidak ada wajah muram, tidak ada das terkumal, dan tidak ada mata sembab karena menangis semalaman. Sebaliknya, Rachel tampil luar biasa menawan. Ia mengenakan gaun selutut berwarna krem yang terlihat sangat elegan dan mahal. Dipadukan dengan riasan wajah natural, namun bercahaya, serta rambut yang tertata sangat rapi baru saja keluar dari salon kelas atas. Aroma parfum mewah bernuansa floral seketika menyerbak memenuhi seluruh penjuru ruangan, mengalahkan aroma kopi di atas meja. Rachel berjalan melewati meja makan tanpa menoleh sedikit pun ke arah suami maupun ibu mertuanya. Ia hanya meraih kunci mobil kecilnya yang tergeletak di atas buffet lalu melangkah menuju pintu utama. Pemandangan itu membuat rahang Baskara mengeras. Harga dirinya merasa tertantang melihat istrinya yang sama sekali tidak terlihat menderita dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, agar terdengar mengintimidasi. Baskara menegur istrinya yang hendak memutar gagang pintu. Mau kemana kamu pagi-pagi begini dengan pakaian berlebihan seperti itu? Ingat, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun untuk foya-foya di luar sana. Jangan harap kamu bisa merengek meminta bensin atau uang jajan kepadaku hari ini. Ucap Baskara dengan nada mencemoh mencoba menjatuhkan mental istrinya sebelum perempuan itu benar-benar melangkah pergi. Langkah Rachel terhenti. Ia berbalik perlahan, menatap suaminya dengan ekspresi datar yang sangat menenangkan. Persis seperti air telaga yang tenang, namun menyembunyikan kedalaman yang tak tertebak. Senyuman tipis kembali menghiasi bibirnya. Senyuman yang entah mengapa selalu berhasil membuat darah Baskara mendidih, karena merasa sangat diremehkan. Kamu sepertinya lupa dengan aturan yang baru saja kamu buat sendiri semalam, Baskara. Jawab Rachel dengan suara lembut yang sangat jernih dan tegas. Uang masing-masing, urusan masing-masing. Aku tidak meminta sepeser pun darimu. Mendengus.
Jadi, kemanapun aku pergi dan apapun yang aku lakukan hari ini, itu sepenuhnya bukan urusanmu lagi. Tanpa menunggu balasan dari suaminya yang terdiam kaku, Rachel membalikkan badannya dan melangkah keluar rumah dengan penuh gaya. Suara deru mesin mobilnya terdengar menjauh, meninggalkan Baskara yang berdiri dengan dada bergemuruh menahan amarah yang tidak bisa ia luapkan. Bu Mia segera menghampiri putranya, mencoba menenangkan laki-laki itu dengan usapan lembut di punggungnya. Sang ibu mertua mendengus kesal sambil menatap sinis ke arah pintu yang baru saja ditutup oleh menantunya. Sudah, biarkan saja perempuan sombong itu, nak. Paling-paling dia cuma pergi ke rumah temannya untuk meminjam uang atau mengeluh karena tidak punya pegangan hidup. Ibu yakin gaya elitnya itu tidak akan bertahan lama. Paling lambat 3 hari lagi, dia pasti akan berlutut di depanmu, menangis memohon-mohon minta uang belanja, ucap Bu Mia dengan nada penuh kebencian yang sudah sangat mendarah daging. Baskara menarik napas panjang, mencoba membenarkan ucapan ibunya. Ia mengangguk pelan, kembali menata kerah kemejanya, dan bersiap berangkat kerja dengan sisa-sisa kesombongan yang masih ia pertahankan. Namun rentetan pukulan telak yang sebenarnya baru saja akan dimulai hari itu. Menjelang siang hari, di tengah jam istirahat kantornya, Baskara duduk santai di meja kerjanya sambil membuka aplikasi perbankan di ponsel pintar miliknya. Ia berniat untuk segera melunasi semua tagihan rutin rumah tangga agar urusannya selesai di awal bulan. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Baskara memang tidak pernah mengurus langsung hal-hal sesepele ini. Ia biasanya hanya mentransfer sejumlah uang ke rekening Rachel setiap tanggal 1, dan membiarkan istrinya yang mengurus semua tetek bengek pembayaran tersebut. Jari Baskara dengan percaya diri, menekan menu pembayaran tagihan bulanan. Ia membuka tagihan listrik terlebih dahulu. Senyum congkak di wajahnya seketika luntur, digantikan oleh keriyitan dahi yang sangat dalam ketika melihat deretan angka yang tertera di layar ponselnya. Mata Baskara terbelalak lebar. Nominal tagihan listrik rumah mewahnya yang besar, lengkap dengan beberapa unit pendingin ruangan yang nyaris menyala setiap saat, ternyata mencapai angka yang sangat fantastis. Angka itu melonjak jauh melewati perkiraan kasarnya selama ini. Jantung Baskara mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Berpikir bahwa mungkin bulan ini pemakaian listrik sedang tinggi-tingginya. Dengan tangan yang mulai sedikit berkeringat, ia beralih memeriksa tagihan air ledeng. Lalu tagihan layanan internet berkecepatan tinggi yang terpasang di rumah. Dan terakhir, tagihan iuran keamanan serta kebersihan lingkungan perumahan elit tempat mereka tinggal. Saat Baskara menjumlahkan seluruh nominal tagihan tersebut, menggunakan kalkulator di ponselnya, napasnya seolah berhenti sejenak. Total biaya utilitas dasar rumah itu ternyata nyaris menghabiskan sepertiga dari total gaji bulanannya. Baskara menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja menampar keras wajah keangkuhannya di siang bolong ini. Selama ini, uang bulanan yang selalu ia transfer ke rekening Rachel, setiap awal bulan jumlahnya bahkan tidak mencapai total tagihan murni ini. Jika uang tersebut tidak cukup untuk membayar tagihan dasar rumah, lalu dari mana sisa uang untuk menutupi kekurangannya? Dari mana Rachel mendapatkan uang untuk membeli bahan makanan sehari-hari yang selalu tersaji mewah di meja makan? Dari mana Rachel membayar biaya perawatan perabotan rumah, gaji tukang kebun yang datang setiap minggu, dan segala pernak-pernik yang selalu bersih terawat? Sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayap naik dan mencengkeram dada Baskara. Fakta yang terpampang nyata di layar ponselnya ini seolah menertawakan segala kesombongan yang ia lontarkan dengan lantang semalam. Namun ego laki-laki itu terlalu besar untuk mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Alih-alih menyadari bahwa istrinya selama ini telah banyak berkorban untuk menutupi kekurangannya, Baskara justru memutarbalikkan fakta di dalam kepalanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rachel pasti sangat boros dalam menggunakan fasilitas rumah. Atau mungkin Rachel sengaja menaikkan paket internet tanpa sepengetahuannya demi menghambur-hamburkan uang. Dengan gigi terkatup rapat menahan kekesalan yang sama sekali tidak beralasan, Baskara menekan tombol bayar dan melunasi semua tagihan tersebut langsung dari rekening pribadinya. Ia hanya bisa menatap nanar saat melihat saldo tabungannya menurun drastis hanya dalam hitungan detik di minggu pertama bulan ini. Meskipun hatinya terasa perih melihat angka saldonya yang menyusut tajam, ia terus memaksakan diri untuk merasa mampu. Ini baru tagihan dasar, pikirnya. Ia masih punya sisa gaji yang menurutnya cukup untuk bertahan hidup hingga akhir bulan, asalkan ia tidak memberikan sepeser pun kepada istrinya. Sementara itu, di waktu yang sama pada sore harinya, Rachel melangkah masuk ke dalam rumah dengan aura yang semakin memancarkan kebahagiaan. Tidak ada raut kelelahan sedikit pun di wajah cantiknya. Ia pulang membawa beberapa tas belanja tebal dari butik busana ternama, dan sebuah kotak kue mahal dari toko roti eksklusif di pusat kota. Langkah kakinya terasa begitu ringan. Seirama dengan suasana hatinya yang akhirnya terbebas dari rantai tak kasat mata bernama menjaga perasaan seorang suami yang tidak pernah menghargai pengorbanannya.
Bumia yang kebetulan sedang duduk bersantai di ruang keluarga, sembari menonton acara televisi langsung menoleh tajam. Matanya membelalak lebar melihat barang-barang bawaan menantunya yang tampak berkilau kemewahan. Hati tua itu langsung dipenuhi oleh rasa iri dan dengki yang membakar sekujur dada. Ia segera mematikan televisi, berdiri dengan kasar, dan mencegat langkah Rachel di tengah ruangan, menatap tajam ke arah tas belanja bermerek yang dibawa oleh perempuan itu dengan napas memburu. "Dari mana kamu dapat uang untuk membeli semua barang-barang tidak berguna ini?" "Hah?" bentak Bumia dengan suara melengking yang menggema menembus dinding ruangan tersebut. "Pasti kamu diam-diam mencuri uang anakku, kan? Atau kamu diam-diam mengambil kartu kredit Baskara tanpa izin darinya? Ngaku kamu, dasar perempuan tidak tahu malu. Di saat suamimu sedang kesusahan dan lelah mencari uang di luar sana, kamu malah asyik berfoya-foya di mal membuang-buang hartanya." Rachel menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap ibu mertuanya yang sedang terbakar emosi itu dengan pandangan yang luar biasa tenang dan penuh wibawa. Tidak ada sedikit pun niat di hatinya untuk membalas teriakan kasar itu dengan nada tinggi yang sama. Rachel hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bumia dengan sebuah senyuman kasihan yang justru terasa sangat menohok tepat di ulu hati siapapun yang melihatnya. "Ibu sepertinya terlalu banyak menonton drama televisi berseri," ucap Rachel dengan suara yang sangat halus, namun membawa ketegasan mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. "Tidak ada satu sen pun uang putra kebanggaan ibu yang aku pakai untuk membiayai semua belanjaan ini. Jangankan mencuri, menyentuh dompetnya pun aku sudah sangat tidak sudi. Bukankah ibu sendiri yang sangat mendukung kesepakatan semalam? Jadi, berhentilah mengurusi dari mana aku mendapatkan uangku. Karena mulai sekarang hidupku dan uangku bukan urusan kalian berdua sama sekali." Meninggalkan Bumia yang hanya bisa berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka karena kehilangan kata-kata untuk membalas kalimat telak tersebut, Rachel melenggang pergi melanjutkan langkahnya menuju kamar tidur utama. Di saat yang bersamaan, pintu utama rumah terdengar terbuka dengan pelan. Baskara pulang dengan wajah kuyu dan langkah yang gontai. Seluruh beban pikirannya terkuras habis hanya untuk memikirkan saldo rekeningnya yang merosot begitu tajam siang tadi. Ia sempat melihat punggung istrinya yang menghilang anggun di balik pintu kamar, lalu beralih melihat ibunya yang berdiri kaku dengan wajah merah pada menahan luapan amarah yang tak tersalurkan. Baskara tidak berani bertanya apapun tentang kejadian yang baru saja ia lewatkan. Ia hanya mengusap wajahnya dengan kasar menggunakan telapak tangan, mencoba mengusir bayangan deretan nominal tagihan menakutkan yang masih menari-nari di pelupuk matanya. Hari itu baru memasuki minggu pertama, namun ego Baskara yang menjulang tinggi sudah mulai berbenturan keras dengan tembok realitas yang menamparnya tanpa ampun. Di balik kesunyian malam yang mulai merayap perlahan menyelimuti rumah mewah tersebut, sebuah kebenaran pahit mulai meronta di benak Baskara. Sebuah kenyataan mengerikan bahwa, mungkin saja selama ini justru dialah yang menjadi parasit dalam kemegahan pernikahan ini, bukan istrinya. Namun, tentu saja kesombongannya masih terlalu pekat untuk sudi menerima kenyataan memalukan tersebut. Hari-hari berlalu dengan cepat, membawa perubahan drastis yang sama sekali tidak pernah diantisipasi oleh penghuni rumah mewah tersebut. Memasuki minggu kedua di bulan itu, suasana pagi yang biasanya dipenuhi oleh aroma harum masakan dari arah dapur kini tergantikan oleh keheningan yang terasa sangat gersang. Sinar mentari pagi menembus jendela kaca berukuran besar di ruang makan, menyorot sebuah meja panjang berbahan kayu jati, yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi piring-piring porselen berisi nasi goreng spesial, ayam panggang madu, atau potongan buah-buahan segar yang biasanya selalu tertata rapi menyambut pagi. Bumia melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah ditekuk, merapatkan lilitan selendang sutra di bahunya. Perutnya sudah berbunyi nyaring menuntut jatah sarapan mewah yang sudah menjadi rutinitas paginya selama bertahun-tahun. Dengan langkah tergesa-gesa yang didorong oleh rasa lapar dan kebiasaan bermanja di rumah itu, perempuan parubaya tersebut langsung menuju ke ruang makan. Namun, langkahnya terhenti secara mendadak saat matanya menangkap pemandangan meja makan yang benar-benar bersih tanpa ada satuan hidangan yang tersaji di atasnya. Bahkan teko air panas untuk menyeduh teh pagi kesukaannya pun tidak tampak batang hidungnya. Rasa terkejut dan ketidakpercayaan seketika merajai raut wajah Bumia. Dengan napas yang mulai memburu karena menahan amarah, ia melangkah lebar menuju dapur bersih yang letaknya tak jauh dari ruang makan tersebut. Tangan keriputnya yang dipenuhi perhiasan emas itu langsung menarik gagang pintu kulkas berukuran 2 pintu yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Begitu pintu kulkas terbuka lebar, embusan hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Seolah mengejek kekosongan luar biasa yang ada di dalam lemari pendingin tersebut. Mata Bumia terbelalak lebar seakan nyaris melompat keluar dari kelopaknya. Kulkas raksasa yang biasanya selalu penuh sesak dijejali oleh daging sapi impor kualitas premium, ikan salmon segar, aneka sayuran organik, kotak-kotak susu almond, dan berbagai macam camilan mahal itu, kini benar-benar kosong melompong bak rumah tak berpenghuni. Tidak ada sebutir telur pun yang tersisa di tempatnya.
Satu-satunya benda yang menghuni rak kulkas tersebut hanyalah 3 botol plastik berisi air putih dingin, yang terlihat sangat menyedihkan di tengah ruangan pendingin yang begitu luas. Hati Bumias ketika mendidih merasa harga dirinya sebagai nyonya besar di rumah itu benar-benar diinjak-injak dengan sangat kasar. Emosi Bumia langsung meledak tak tertahankan. Dengan gerakan kasar, ia membanting pintu kulkas tersebut hingga menimbulkan suara debuman yang sangat keras, bergema memecah kesunyian di seluruh penjuru lantai 1. Rachel, keluar kamu sekarang juga, perempuan pemalas. Rachel, teriakannya menggelegar lantang, melengking tinggi menyusuri lorong-lorong rumah, menuntut kehadiran sang menantu yang ia yakini sengaja melakukan semua ini untuk menyiksa dirinya. Dadanya naik turun dengan cepat, rahangnya mengeras dan kedua tangannya terkepal kuat di sisi tubuh bersiap untuk memberikan teguran paling keras yang pernah ia lontarkan. Tidak lama berselang, suara langkah kaki yang sangat tenang dan teratur terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Rachel muncul dengan balutan pakaian kasual yang tetap terlihat luar biasa mahal dan elegan. Rambutnya diikat rapi ke belakang, memancarkan aura seorang wanita berkelas yang sama sekali tidak terganggu oleh teriakan histeris ibu mertuanya. Di tangan kanannya, Rachel memegang sebuah cangkir keramik berisi kopi aromatik hangat yang baru saja ia pesan melalui layanan pesan antar eksklusif beberapa menit yang lalu. Rachel berdiri di ambang pintu dapur, menatap Bumia dengan raut wajah datar yang teramat tenang. Menunggu perempuan paruh baya itu memuntahkan segala caciannya. Apa maksud semua ini? Hah? Bentak Bumia sambil menunjuk kasar ke arah kulkas yang tertutup rapat. Seolah benda mati itu adalah saksi bisu dari penderitaannya pagi ini. Kemana semua bahan makanan di rumah ini? Kenapa meja makan kosong melompong? Kamu berniat membuat ibu kelaparan sampai mati di rumah anak ibu sendiri? Jam segini belum ada masakan sama sekali? Apa saja kerjaanmu dari tadi pagi? Ingat kewajibanmu sebagai seorang istri dan menantu di rumah ini. Jangan mentang-mentang suamimu sedang sibuk bekerja. Kamu bisa bersantai-santai seenaknya tanpa mengurus kebutuhan rumah tangga. Rachel hanya mendengarkan rentetan tuduhan dan makian tersebut sembari menyesap kopi hangatnya secara perlahan. Menikmati aroma kafein yang menenangkan sebelum merespons dengan nada suara yang teramat lembut namun menyimpan ketajaman luar biasa. Ibu sepertinya sudah mulai pikun dan melupakan kesepakatan malam itu, ucap Rachel tenang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu jelas dan terukur. Bukankah putra kebanggaan ibu sendiri yang dengan sangat lantang menyatakan bahwa mulai bulan ini keuangan kita dipisah secara total? Uang masing-masing, urusan masing-masing. Karena uangku adalah milikku, maka aku tidak punya kewajiban speser pun untuk membelikan bahan makanan untuk kalian menggunakan uang pribadiku. Lalu, bagaimana dengan uang belanja yang selalu Baskara berikan padamu setiap bulan? Potong Bumia dengan suara yang semakin melengking. Wajahnya memerah karena tak terima skakmat dari menantunya. Jangan kamu sembunyikan uang hasil keringat anakku, gunakan uang itu untuk mengisi kulkas ini sekarang juga. Rachel mengukir senyuman tipis. Senyuman yang penuh dengan belas kasihan melihat kebutaan ibu mertuanya. Uang belanja dari Baskara. Bulan ini putra ibu yang sangat kaya raya itu belum memberikan speser pun uang belanja ke tanganku. Dan aku juga sama sekali tidak memintanya. Toh dia sendiri yang bilang lelah menanggung hidupku. Jadi kalau ibu merasa kelaparan pagi ini dan ingin tugasku menyediakan makanan gratis di rumah ini sudah resmi berakhir malam itu juga. Setelah menjatuhkan kalimat penutup yang membungkam mulut Bumia seketika, Rachel membalikkan badannya dengan anggun. Ia melangkah kembali menuju ruang tengah untuk menikmati kopi paginya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Meninggalkan Bumia yang berdiri mematung di dapur dengan tubuh bergetar hebat menahan luapan amarah dan rasa malu yang mulai merayap di dadanya. Bumia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia merogoh saku pakaiannya, mengeluarkan ponsel, dan segera mencari kontak putranya. Di sisi lain kota, di dalam sebuah ruang kerja yang sempit dan berdebu, Baskara sedang duduk memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Layar komputernya menampilkan deretan angka dari rekening bank pribadinya yang terlihat sangat mengenaskan. Pembayaran tagihan listrik, air dan iuran lingkungan di awal bulan telah mengur sebagian besar gajinya. Saat ini sisa uang yang ada di rekeningnya hanya cukup untuk biaya bensin dan makan siangnya sendiri di kantor hingga akhir bulan nanti. Ketika ponselnya berdering nyaring menampilkan nama sang ibu di layar, Baskara menghela napas panjang dan berat sebelum mengangkat panggilan tersebut. Baskara, kamu harus segera transfer uang belanja ke ibu sekarang juga. Suara melengking ibunya langsung menghantam gendang telinga Baskara tanpa basa-basi begitu panggilan tersambung. Istrimu yang tidak tahu diri itu sengaja mengosongkan isi kulkas dan tidak memasak apa-apa pagi ini. Dia beralasan kamu belum memberinya uang speser pun. Cepat kirimkan uang ke rekening ibu. Biar ibu sendiri yang belanja. Ibu mau beli daging berkualitas, salmon segar, dan buah-buahan impor seperti biasa. Ibu tidak sudi makan makanan murahan. Ayo cepat transfer. Ibu sudah sangat kelaparan.
Jantung Baskara seakan berhenti berdetak selama beberapa detik mendengar tuntutan panjang lebar dari ibunya tersebut. Daging premium, salmon segar, buah impor. Baskara menelan ludah dengan susah payah. Lidahnya mendadak keluh, tak mampu merangkai kata-kata untuk membalas ucapan ibunya. Selama ini, ia selalu menikmati hidangan mewah tersebut di rumah setiap hari tanpa pernah memikirkan berapa harga sebenarnya di pasaran. Ia selalu berasumsi bahwa gaji bulanannya yang ia anggap besar itu sangat mampu membiayai gaya hidup mewah ibunya. Namun kenyataannya sisa uang di rekeningnya saat ini bahkan tidak akan cukup untuk membeli separuh dari daftar belanjaan yang baru saja disebutkan oleh sang ibu mertua yang selama ini terlalu dimanjakan. "Halo Baskara, kamu dengar ibu kan? Cepat transfer uangnya sekarang," desak Bumia dari seberang telepon. Nada suaranya terdengar semakin tidak sabar. Baskara terkesiap buru-buru menjawab dengan suara yang sengaja dibuat setenang mungkin untuk menutupi kepanikan luar biasa yang melandanya. Iya Bu. Secepatnya Baskara transfer ke rekening ibu tunggu sebentar saja." "Ya." Setelah memutuskan sambungan telepon secara sepihak dengan tangan yang bergetar dingin, Baskara menyandarkan punggungnya ke kursi dengan lemas. Ia menatap nanar ke arah layar ponselnya, menyadari bahwa ego dan kesombongannya kini mulai menggerogoti harga dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Rasa gengsi yang menjulang tinggi di dadanya membuat Baskara tidak mungkin berterus terang kepada ibunya bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi standar gaya hidup mewah keluarga mereka. Apalagi jika ia harus meminta maaf dan menarik kembali kata-katanya di hadapan Rachel. Itu adalah sebuah kemustahilan bagi laki-laki angkuh seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang tersisa di benak Baskara saat ini hanyalah meminjam uang. Sebuah tindakan yang selama ini selalu ia pandang rendah, dan ia yakini tidak akan pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Baskara bangkit dari kursinya dan berjalan gontai menghampiri meja kerja seorang rekan kantor yang sudah cukup lama ia kenal baik. Dengan kepala tertunduk dalam dan suara yang lirih penuh rasa malu, Baskara terpaksa mengarang cerita bohong. Beralasan bahwa kartu ATM-nya sedang bermasalah, sehingga ia butuh pinjaman dana cepat untuk kebutuhan mendesak sang ibu di rumah. Ketika lembaran uang pinjaman itu akhirnya berpindah ke tangannya, dada Baskara terasa sesak oleh rasa terhina yang amat sangat. Di pertengahan bulan ini, untuk pertama kalinya dalam hidup, Baskara harus berhutang hanya demi menyuap rasa lapar sang ibu. Sementara di rumah sana, perempuan yang selalu ia anggap sebagai beban justru sedang duduk tenang tanpa sedikit pun memikirkan masalah finansial yang membelit leher suaminya. Jauh dari kepeng dan ketegangan luar biasa yang terus menyelimuti kediamannya, Rachel melangkah turun dari sebuah mobil sewaan kelas premium tepat di depan pintu utama, sebuah restoran eksklusif di kawasan pusat bisnis kota. Hembusan angin siang itu menerpa wajahnya dengan lembut, seolah ikut merayakan kebebasan yang kini ia hirup dalam-dalam. Restoran bergaya arsitektur Eropa klasik ini bukanlah tempat sembarangan. Ini adalah kawasan berkumpulnya para pebisnis kelas atas yang menghargai privasi dan pelayanan tanpa celah. Begitu ujung sepatu hak tingginya menyentuh lantai marmer lobi, seorang manajer restoran berpakaian rapi, langsung menyambutnya dengan bungkukan hormat yang sangat sopan. Menyapa Rachel dengan sebutan nyonya, dan langsung mengantarkannya menuju sebuah ruang makan privat yang sudah dipesan secara khusus sejak beberapa hari yang lalu. Di dalam ruangan tertutup berpendingin udara yang dihiasi oleh lampu kristal gantung dan lukisan-lukisan mahal tersebut, seorang perempuan muda dengan setelan jas kerja yang sangat rapi dan tatapan mata tajam sudah duduk menanti. Perempuan itu adalah Tari, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan yang mengatur seluruh perputaran roda bisnis rahasia Rachel. Begitu melihat bosnya melangkah masuk dengan senyuman cerah yang jarang sekali terlihat, Tari segera berdiri dan memberikan pelukan singkat yang hangat. Keduanya kemudian duduk berhadapan di meja bundar, yang sudah dipenuhi oleh hidangan pembuka bergaya Prancis yang ditata dengan sangat artistik. Pemandangan makanan mewah di atas meja ini berbanding terbalik secara ekstrem dengan kondisi kulkas kosong melompong yang membuat Bumia menjerit histeris pagi tadi. Tanpa membuang banyak waktu berbasa-basi, Tari langsung membuka koper kerja berbahan kulit yang ia bawa dan mengeluarkan tumpukan map tebal berisi laporan keuangan bulan terakhir. Dengan nada suara yang dipenuhi oleh kebanggaan dan antusiasme tinggi, Tari mulai memaparkan data statistik yang luar biasa memukau. Ia melaporkan bahwa penjualan produk perawatan kulit daring yang Rachel rintis dari nol beberapa tahun lalu kini telah merajai pasar nasional. Gudang distribusi utama mereka baru saja menambah puluhan karyawan baru untuk menangani pesanan yang membeludak. Dan omset bersih yang masuk ke rekening perusahaan pada bulan ini kembali menembus angka ratusan juta, bahkan menunjukkan grafik kenaikan yang sangat tajam dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Rachel mendengarkan pemaparan orang kepercayaannya itu dengan saksama, sesekali menganggukkan kepala, dan menyesap minuman dinginnya dengan gaya yang luar biasa elegan. Namun, di tengah-tengah penjelasan mengenai rencana ekspansi pabrik baru, gerakan tangan Tari tiba-tiba terhenti.
Perempuan berambut sebahu itu menatap selembar dokumen laporan arus khas pribadi dengan dahi berkerut dalam. Seolah menemukan sebuah kesalahan fatal atau angka yang hilang. Tari menatap wajah Rachel dengan ekspresi kebingungan yang sangat kentara, lalu menunjuk ke arah kolom pengeluaran rutin bulanan yang biasanya selalu disetujui tanpa banyak pertanyaan. Mbak Rachel, ada satu hal yang aneh di laporan pengeluaran pribadi bulan ini, ucap Tari dengan nada suara yang merendah dan penuh kehati-hatian. Mbak belum memberikan otorisasi untuk pencairan dana talangan rutin. Biasanya di minggu pertama awal bulan seperti ini, saya selalu mentransfer sejumlah dana ke rekening operasional rumah tangga Mbak untuk menutupi kekurangan uang belanja. Saya juga belum menerima instruksi untuk membayarkan tagihan cicilan mobil mewah Pak Baskara ke pihak perusahaan pembiayaan. Apakah Mbak Rachel lupa menandatanganinya atau ada perubahan rekening tujuan yang belum beritahukan kepada saya? Mendengar pertanyaan asistennya tersebut, Rachel tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gelas minumannya di atas meja secara perlahan, menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain bersulam benang emas, lalu mengukir sebuah senyuman misterius yang membuat Tari semakin penasaran. Kamu tidak salah lihat dan aku juga tidak lupa, Tari, jawab Rachel dengan suara yang teramat tenang, seringan embusan angin yang tak membawa beban apapun. Mulai bulan ini dan seterusnya, kamu hapus semua daftar pengeluaran rutin untuk laki-laki itu beserta keluarganya dari buku khas pribadiku. Hentikan semua aliran dana siluman yang selama ini selalu kita kirimkan untuk menutupi gaya hidup mereka. Mata Tari membelalak lebar. Nyaris tak percaya dengan kalimat yang baru saja meluncur mulus dari bibir bosnya. Ia tahu betul betapa besar pengorbanan finansial yang telah Rachel lakukan secara diam-diam selama 5 tahun terakhir. Tunggu dulu. Apa maksudnya ini, Mbak? Apakah Pak Baskara akhirnya mengetahui bisnis besar kita dan menolak bantuan, Mbak? Tanya Tari dengan napas tertahan mencoba mereka-reka kejadian apa yang sebenarnya memicu keputusan sangat mendadak dan luar biasa besar ini. Rachel tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat ironis dan merdu di saat yang bersamaan. Justru sebaliknya, Tari laki-laki angku itu baru saja mendeklarasikan pemisahan keuangan secara mutlak. Dia memotong pembicaraanku dengan sangat kasar, berteriak di depan ibunya bahwa dia sudah muak dan lelah menanggung biaya hidupku. Dia merasa gajinya yang tak seberapa itu habis tersedot hanya untuk memberiku makan. Jadi untuk menghargai keputusan suamiku yang merasa paling kaya dan paling berjasa di dunia ini, aku mengabulkan permintaannya dengan senang hati. Mulai sekarang, uangnya adalah uangnya, dan uangku adalah uangku. Keheningan yang sangat pekat sempat menguasai ruang makan privat tersebut selama beberapa detik sebelum Tari akhirnya menggebrak meja dengan luapan emosi yang tak tertahankan. Wajah asisten pribadi itu memerah karena amarah yang mewakili ketidakadilan yang selama ini diterima oleh bosnya. Laki-laki itu benar-benar sudah gila dan tidak tahu diuntung. Desis Tari dengan gigi terkatup rapat. Apa dia sama sekali tidak pernah menghitung pengeluarannya sendiri? Gaji bulanannya di kantor itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup ibunya yang selalu meminta daging impor dan perawatan mahal. Selama 5 tahun ini, Mbak Rachel yang diam-diam membayar sisa tagihan rumah, membayar asisten rumah tangga, dan yang paling parah, Mbak yang melunasi cicilan mobil kebanggaannya itu setiap bulan tanpa sepengetahuannya. Tari mengatur napasnya yang memburu, merasa sangat geram mengingat betapa butanya suami dari wanita luar biasa di hadapannya ini. Bisa-bisanya dia bersikap sombong seperti itu. Dia bisa memakai kemeja bermerek, mengendarai mobil mengkilap, dan makan enak setiap hari murni karena Mbak Rachel menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Kalau Mbak benar-benar mencabut semua dana talangan ini, struktur keuangannya akan hancur lebur dalam hitungan hari. Mbak, pihak penagih utang pasti akan segera mencari mobil itu bulan depan karena gajinya sama sekali tidak akan muat untuk membayar cicilan sebesar itu. Itulah tepatnya yang aku tunggu. Tari balas Rachel dengan sorot mata yang tiba-tiba menajam, memancarkan ketegasan seorang wanita yang telah mengubur dalam-dalam rasa belas kasihannya untuk orang yang salah. Selama ini aku rela menekan egoku, merendahkan diriku sendiri di hadapan hinaan ibunya, menyembunyikan kesuksesan bisnisku. Semua itu semata-mata demi menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang suami. Aku tidak ingin dia merasa minder atau rendah diri karena istrinya berpenghasilan jauh lebih besar. Tapi kesombongan telah membutakan mata dan hatinya. Dia merasa berhak menginjak-injakku, hanya karena dia merasa memegang kendali atas lembaran uang yang sebenarnya tidak ada nilainya sama sekali. Rachel mengambil pulpen bermerek mewah dari dalam tasnya lalu menarik dokumen rencana ekspansi bisnis yang sejak tadi terabaikan. Dengan gerakan tangan yang sangat mantap dan penuh keyakinan, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut, meresmikan langkah baru untuk memperbesar kerajaan bisnis yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Biarkan saja dia menikmati panggung kesombongannya saat ini. Biarkan dia dan ibunya merasakan sendiri bagaimana kerasnya dunia nyata tanpa bantalan uang yang selama ini aku sediakan diam-diam. Kita lihat saja, seberapa lama benteng keangkuhan mereka bisa berdiri tegak saat realitas tagihan mulai berjatuhan menghantam kepala mereka satu persatu.
Tari mengangguk setuju dengan semangat yang berapi-api, merapikan kembali dokumen-dokumen penting tersebut ke dalam kopernya, dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia sudah lama menantikan saat di mana bosnya berhenti membuang-buang uang untuk manusia-manusia tidak tahu diri di rumah mewah tersebut. Pertemuan siang itu diakhiri dengan perayaan kecil yang diwarnai oleh dentingan gelas minuman berkelas. Rachel menatap keluar jendela restoran, memandangi hiruk-pikuk pusat kota yang sibuk. Membayangkan betapa lucunya, kepanikan yang pasti perlahan-lahan mulai menjalar, dan mencekik kehidupan suaminya hari demi hari. Sementara ia sendiri kini bisa melangkah bebas menikmati hasil kerja kerasnya tanpa perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kesombongan palsu seorang Baskara. Matahari bersinar terik memanggang jalan raya yang padat merayap. Seakan sengaja menyiksa Baskara yang sedang terjebak di tengah kemacetan panjang. Di dalam kabin mobil mewahnya yang biasanya selalu terasa nyaman dan dingin, Baskara justru berkeringat dingin. Pikirannya melayang tak tentu arah. Terus-menerus dihantui oleh deretan angka tagihan utang dadakan yang ia pinjam dari rekan kerjanya beberapa hari yang lalu demi menutupi permintaan uang belanja ibunya. Tangan kirinya mencengkeram setir kemudi buku-buku jarinya memutih. Sementara tangan kanannya terus memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Namun penderitaan finansial yang sedang berkecamuk di dalam kepalanya itu seakan belum cukup bagi takdir untuk menghukum kesombongannya. Tepat ketika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau dan ia baru saja hendak menginjak pedal gas. Sebuah suara letupan keras yang sangat mengerikan terdengar dari arah mesin mobil bagian depan. Bersamaan dengan suara letupan tersebut, kepulan asap putih seketika membubung tinggi dari balik kap mesin menghalangi pandangan Baskara secara total. Mesin mobil mewahnya itu mati mendadak di tengah jalan yang sedang padat-padatnya. Suara klakson bersahut-sahutan dari deretan kendaraan di belakangnya menambah kepanikan luar biasa yang merayap cepat menguasai dada laki-laki angkuh tersebut. Dengan tangan yang bergetar hebat, Baskara terpaksa mendorong mobil kesayangannya itu ke pinggir jalan dengan susah payah dibantu oleh beberapa pengendara motor yang menatapnya dengan pandangan mengasihani. Rasa malu yang amat sangat membakar wajahnya. Mobil Eropa berwarna hitam mengkilap yang selama ini selalu menjadi simbol status sosialnya, yang selalu ia pamerkan kepada teman-teman dan tetangganya sebagai bukti kesuksesannya sebagai kepala keluarga. Kini teronggok tak berdaya mengeluarkan asap pekat layaknya rongsokan besi tua. Setengah jam kemudian, sebuah truk derek tiba dan membawa mobil tersebut ke bengkel resmi terdekat. Selama proses pemeriksaan oleh mekanik, Baskara duduk gelisah di ruang tunggu, meremas-remas ujung kemejanya dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Ketika kepala mekanik akhirnya memanggil namanya dan menyodorkan selembar kertas berisi rincian kerusakan beserta estimasi biaya perbaikan, napas Baskara seolah berhenti di tenggorokan. Deretan angka yang tertera di bagian paling bawah kertas tersebut benar-benar di luar nalar. Kerusakan fatal pada sistem pendingin mesin dan komponen transmisi, mengharuskan penggantian suku cadang asli, yang harganya mencapai puluhan juta. Angka itu jauh melampaui sisa gajinya. Bahkan lebih besar dari total gajinya selama 2 bulan bekerja penuh. Bumi seakan runtuh menimpa kepala Baskara saat itu juga. Mekanik itu menatap Baskara yang mematung dengan wajah pucat pasi. Ia menawarkan 2 pilihan. Mobil itu menginap di bengkel entah sampai kapan hingga uangnya tersedia, atau segera dilunasi hari ini juga agar perbaikannya bisa langsung dikerjakan. Baskara menelan ludah dengan susah payah. Egonya lah yang pertama kali bereaksi menolak opsi pertama. Ia tidak mungkin berangkat ke kantor menggunakan ojek atau kendaraan umum. Apa kata rekan-rekan kerjanya nanti? Terlebih lagi, ia sama sekali tidak sanggup membayangkan bagaimana ia harus pulang ke rumah, dan mengakui kepada Rachel bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk memperbaiki mobilnya sendiri. Gengsi di dalam dadanya berteriak lebih kencang daripada akal sehatnya. Ia tidak akan pernah mau merendahkan dirinya di depan sang istri apapun taruhannya. Dengan sisa-sisa kesombongan yang terus menggerogoti logika berpikirnya, Baskara mengeluarkan dompet kulitnya dengan tangan gemetar. Ia menarik keluar sebuah kartu kredit yang selama ini sangat jarang ia sentuh karena menyadari bunga tagihannya yang mencekik leher. Tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi masa depan, ia menyerahkan kartu plastik mengkilap itu kepada kasir bengkel. Namun, masalah ternyata belum selesai sampai di situ. Mesin pembayaran elektronik itu berbunyi panjang. Menolak transaksi karena tagihan perbaikannya ternyata jauh melebihi batas maksimal limit kartu kredit tersebut. Kasir menatap Baskara dengan pandangan menuntut. Sementara wajah laki-laki itu kini sudah merah pada menahan rasa malu yang tak terlukiskan. Seluruh orang di ruang tunggu seolah sedang menatap dan menertawakan kemiskinannya yang selama ini tertutupi oleh gaya hidup palsu. Dalam keadaan sangat terdesak dan terhimpit oleh rasa gengsi yang membabi buta, Baskara beringsut menjauh menuju sudut ruangan yang sepi. Ia mengeluarkan ponselnya dengan gerakan cepat dan panik. Jari-jarinya yang berkeringat dingin mulai mengetikkan kata kunci aplikasi pinjaman daring yang sering ia lihat di iklan internet. Prosesnya sangat cepat, hanya bermodalkan foto wajah dan kartu identitas diri.
Baskara menyetujui semua syarat dan ketentuan yang tertera di layar tanpa membacanya sama sekali. Mengabaikan fakta bahwa bunga pinjaman harian yang ia ambil sangatlah tidak masuk akal dan siap mencekik lehernya di kemudian hari. Begitu notifikasi dana pinjaman cair dan masuk rekening pribadinya, ia segera berlari kembali ke meja kasir, melunasi sisa tagihan tersebut dengan dada yang sesak. Mobilnya berhasil diselamatkan hari itu. Namun, Baskara baru saja menggali liang kuburnya sendiri dalam-dalam. Sementara Baskara sedang berjibaku dengan kehancuran finansialnya di luar sana, kondisi di dalam rumah mewahnya pun tak kalah memprihatinkan. Buya terbaring lemah di atas sofa panjang di ruang keluarga dengan dahi yang dikompres menggunakan handuk basah. Tubuh rentanya tidak terbiasa dengan perubahan drastis yang terjadi secara mendadak. Uang belanja hasil meminjam dari rekan kerja yang ditransfer oleh Baskara tempo hari jumlahnya sangatlah minim. Hanya cukup untuk membeli beras kualitas biasa, telur, dan sedikit sayuran murah di pasar tradisional. Jauh dari standar makanan enak yang biasa ia tuntut. Perutnya yang terbiasa dimanjakan dengan makanan lezat, kini menolak asupan seadanya. Ditambah lagi beban pikiran melihat putranya yang terlihat semakin stres, setiap kali pulang ke rumah membuat sistem kekebalan tubuh perempuan parubaya itu akhirnya menyerah dan ambruk. Suhu tubuh Bumia meningkat tajam sejak semalam membuat napasnya terasa berat dan kepalanya berdenyut hebat. Ia hanya bisa berbaring memejamkan mata sambil sesekali mengerang kesakitan, menahan rasa pusing yang terus berputar-putar. Namun keangkuhan yang sudah mendarah daging di dalam dadanya menolak untuk luluh begitu saja. Meskipun ia tahu betul bahwa menantunya sedang berada di rumah, tak sedikit pun terlintas di benak Bumia untuk memanggil Rachel, apalagi memohon bantuan untuk dibelikan obat atau diantarkan ke dokter terdekat. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengemis belas kasihan kepada perempuan yang selama ini selalu ia pandang rendah. Ia memilih untuk menahan rasa sakitnya dalam diam, berharap putranya akan segera pulang dan menyelamatkannya dari penderitaan ini. Di ruangan lain terpisah oleh dinding tebal dan ego yang membentang luas. Rachel duduk tenang di meja kerjanya yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri. Layar laptop di hadapannya menampilkan deretan pesanan barang yang terus melonjak tajam tanpa henti. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, membalas pesan kepada pemasok bahan baku, memeriksa laporan mutasi rekening yang nominalnya terus bertambah secara masif, dan mengkoordinasikan jadwal pengiriman ribuan paket bersama Tari melalui sambungan telepon. Sesekali ia berjalan keluar kamar, untuk mengambil segelas air putih di dapur. Melewati ruang keluarga tempat ibu mertuanya terbaring sakit. Rachel melihat dengan sangat jelas bagaimana Bumia menggigil di balik selimut tebalnya. Namun langkah kakinya sama sekali tidak terhenti. Hati Rachel sudah sepenuhnya kebas. Ia hanya melirik sekilas tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak ada tawaran untuk membuatkan teh hangat, tidak ada inisiatif untuk memeriksa suhu tubuhnya dan tidak ada belas kasihan untuk membawanya ke rumah sakit. Perjanjian yang dibuat oleh suaminya sendiri telah membebaskan Rachel dari segala tanggung jawab tersebut. Uang masing-masing, urusan masing-masing. Kalimat tajam itu terus terngiang di benaknya. Menjadi perisai yang sangat kokoh untuk melindungi dirinya dari rasa iba yang tidak pada tempatnya. Rachel kembali masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan membiarkan ego ibu mertuanya membusuk di luar sana. Ia tidak akan pernah lagi mengorbankan ketenangannya untuk mengurus orang-orang yang tidak pernah menghargai sedikit pun keberadaannya. Menjelang malam, Baskara akhirnya pulang ke rumah dengan langkah yang sangat gontai dan menyeret, bahunya menurun drastis. Wajahnya kusut masai menanggung beban utang puluhan juta yang baru saja ia buat hari ini demi memperbaiki sebuah mobil. Begitu membuka pintu utama, ia dikejutkan oleh pemandangan ibunya yang mengerang kesakitan di atas sofa dengan wajah pucat dan keringat dingin sebesar biji jagung memenuhi dahinya. Baskara berlari menghampiri sang ibu, kepanikannya kembali memuncak ketika menyadari suhu tubuh ibunya yang sangat panas. Ia berteriak memanggil nama Rachel dengan keras, berharap istrinya mau keluar untuk membantunya. Namun yang terdengar hanyalah keheningan mutlak. Rachel tetap berada di kamarnya, sibuk menghitung keuntungan bersih perusahaannya yang semakin menggurita, membiarkan suaminya tenggelam semakin dalam dalam rawa keputusasaan yang ia ciptakan sendiri. Gengsi telah menggerogoti segala aspek kehidupan mereka berdua, menghancurkan fondasi keangkuhan itu perlahan-lahan dari dalam. Malam panjang yang dipenuhi oleh rintihan kesakitan perlahan berganti menjadi pagi yang terasa sangat suram dan mendung bagi Baskara. Tanpa sepeser pun sisa dana darurat di tangannya, laki-laki itu terpaksa memapah tubuh ibunya yang masih sangat lemah untuk berobat. Bukan ke rumah sakit swasta, bertaraf internasional dengan fasilitas ruang tunggu VIP yang selama ini selalu menjadi langganan mereka berkat uang talangan rahasia dari istrinya, melainkan ke sebuah klinik kecil 24 jam yang kumuh di pinggiran kota. Aroma obat-obatan murah dan karbo pembersih lantai, yang menyengat langsung menyambut penciuman mereka. Begitu melangkah melewati pintu kaca buram klinik tersebut, Baskara harus menelan harga dirinya bulat-bulat saat mendudukkan ibunya di deretan kursi tunggu plastik yang keras. Berdesakan dengan puluhan pasien lain yang sudah mengantre sejak subuh hari,
Bumia yang terbiasa mendapat pelayanan eksklusif dengan dokter spesialis pribadi kini hanya bisa meringis memegangi kepalanya. Terlalu lemas dan tak berdaya untuk sekedar melontarkan protes atau makian tajam seperti kebiasaannya sehari-hari. Setelah menunggu berjam-jam lamanya di tengah udara ruangan yang pengap, nama Bumia akhirnya dipanggil oleh perawat jaga. Pemeriksaan berlangsung sangat singkat dan dokter umum yang bertugas hanya meresepkan obat penurun panas, serta vitamin standar untuk memulihkan stamina. Namun malapetaka kecil kembali menghantam ketika Baskara berdiri mematung di depan meja kasir apotek klinik tersebut. Tangannya bergetar dingin saat merogoh saku celananya. Nominal tagihan pengobatan dan obat-obatan itu memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya servis mobilnya kemarin siang. Namun bagi Baskara saat ini, jumlah tagihan tersebut adalah sisa lembaran uang terakhir yang ia miliki di dalam dompetnya untuk bertahan hidup. Dengan perasaan perih yang menyayat hati dan ego yang meronta-ronta, ia menyerahkan lembaran uang kusut tersebut kepada kasir. Kini ia benar-benar jatuh miskin dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada lagi uang sepeser pun untuk membeli bensin kendaraannya, apalagi untuk sekedar membeli makan siang di kantin kantor selama sisa minggu ini. Setelah mengantarkan ibunya kembali ke rumah dan membaringkannya di kamar dengan tergesa-gesa, tanpa sempat menyapa Rachel yang sedari tadi sengaja tidak menampakkan diri dari balik pintu kamarnya. Baskara bergegas memacu mobilnya menuju tempat kerja dengan perut keroncongan dan pikiran yang sangat kacau balau. Sesampainya di gedung perkantoran bertingkat, tempatnya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun karir. Rentetan kesialan seolah belum puas menghantam kehidupan laki-laki angkuh tersebut. Keterlambatannya yang hampir 2 jam membuat manajer divisinya langsung melemparkan tatapan tajam dan teguran keras di hadapan rekan-rekan kerja yang lain begitu kakinya menginjak lantai ruangan. Rasa malu kembali membakar wajah Baskara membuat telinganya memerah, menahan amarah. Namun, ia tidak bisa membela diri sedikitpun. Ia berjalan menunduk menuju meja kerjanya, mencoba memusatkan perhatian pada tumpukan dokumen laporan keuangan bulanan, yang harus segera diserahkan siang itu juga. Namun alih-alih fokus pada deretan angka krusial di layar komputer, mata dan pikiran Baskara terus-menerus tertuju pada layar ponselnya yang sejak tadi tidak berhenti menyala secara agresif. Puluhan pesan singkat dan panggilan telepon beruntun dari nomor-nomor asing terus berdatangan tanpa henti bagai teror kelam. Itu adalah peringatan dari pihak penagih aplikasi pinjaman daring yang ia gunakan kemarin. Bunga pinjaman harian yang terus berbunga dan berlipat ganda, tanpa pengawasan hukum yang jelas membuat utangnya membengkak menjadi angka yang sangat tidak masuk akal, hanya dalam waktu 1 malam saja. Setiap kali ia melihat notifikasi ancaman penagihan yang bernada kasar tersebut, keringat dingin mengucur deras dari dahinya membuat napasnya sesak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya kuat-kuat hingga ia sulit bernapas. Kondisi psikologis yang hancur lebur dan dipenuhi oleh ketakutan itu berimbas sangat fatal pada kinerjanya. Dalam keadaan setengah sadar karena kurang tidur dan didera kepanikan luar biasa, Baskara melakukan kesalahan fundamental dalam menyusun laporan proyek perusahaan yang sangat penting. Angka-angka yang ia masukkan berantakan tak beraturan. Perhitungannya meleset jauh dari proyeksi awal dan dokumen kotor itu terlanjur diserahkan ke meja direksi sebelum ia sempat memverifikasinya kembali. Kekacauan itu meledak bagai bom waktu tepat setelah jam istirahat siang berakhir. Suara panggilan dari pengeras suara kantor yang menggema memanggil nama Baskara untuk segera menghadap ke ruangan direktur personalia di lantai atas membuat bulu kuduknya meremang seketika. Dengan langkah kaki yang terasa seberat bongkahan timah dan dada yang bergemuruh hebat, ia berjalan menyusuri lorong kantor yang dingin menuju ruangan eksekutif tersebut. Firasat buruk langsung menyergapnya tanpa ampun begitu ia melihat wajah datar sang direktur personalia dan manner divisinya yang sudah duduk bersekap menunggu kehadirannya di balik meja kayu jati berukuran besar. Tidak ada basa-basi pencair suasana atau senyum ramah yang biasanya menyambutnya sebagai karyawan senior. Sang direktur langsung melempar tumpukan berkas laporan proyek milik Baskara ke atas meja, hingga menimbulkan suara tamparan kertas yang keras, menatap laki-laki itu dengan sorot mata penuh kekecewaan yang sangat mendalam. Tanpa ampun, mereka menguliti setiap kesalahan fatal yang telah ia buat hari ini. Kesalahan ceroboh yang berpotensi besar merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah jika tidak segera dicegah. Namun teguran keras bernada tinggi itu ternyata bukanlah puncak dari malapetaka hari itu. Perusahaan multinasional tempatnya bekerja, ternyata memang sedang dalam proses efisiensi dan restrukturisasi besar-besaran, akibat penurunan pendapatan global di kuartal terakhir. Manajemen tingkat atas sedang mencari daftar nama karyawan, untuk dipangkas demi menyelamatkan arus kas dan kinerja Baskara, yang merosot sangat tajam selama beberapa minggu terakhir. Ditambah dengan tingkat absensi yang memburuk serta kesalahan fatal siang ini, langsung menempatkan namanya di urutan teratas daftar pemutusan hubungan kerja tanpa perdebatan lebih lanjut. Ketika sang direktur personalia menyodorkan selembar amplop coklat tebal yang berisi surat pemberhentian resmi beserta dokumen pemutusan kontrak, dunia Baskara benar-benar berhenti berputar di porosnya. Laki-laki yang selama ini selalu membusungkan dada,
merasa paling superior, dan selalu menyombongkan posisinya sebagai tulang punggung keluarga yang tak tergantikan itu, kini hancur berkeping-keping tanpa sisa. Posisinya, jabatannya, dan satu-satunya sumber penghasilan yang selalu ia jadikan senjata utama untuk memukul mundur serta merendahkan istrinya telah dirampas secara paksa hari itu juga. Baskara melangkah keluar dari ruangan eksekutif tersebut dengan tatapan kosong layaknya raga tanpa nyawa. Telinganya berdengung hebat, tak mampu lagi mendengar bisik-bisik kasihan atau cibiran dari rekan-rekan kerjanya, saat ia mulai memberesi barang-barang pribadinya, dari atas meja kerja ke dalam sebuah kardus kecil berwarna coklat. Ia diusir dari gedung perkantoran mewah itu, layaknya seorang pesakitan yang tak lagi berguna. Ketika ia masuk kembali ke dalam ruang kemudi ruang bawah tanah, tangis penyesalan, amarah, dan keputusasaan akhirnya pecah meledak. Ia memukul-mukul setir kemudi kali sambil menjerit tertahan meluapkan rasa frustrasi, meratapi nasib buruk yang menimpanya secara bertubi-tubi dalam waktu yang sangat singkat. Pesangon seadanya yang akan ia terima dari perusahaan nanti, tidak akan pernah cukup untuk melunasi utang pinjaman daringnya yang terus membengkak secara buas. Apalagi untuk membayar sisa cicilan mobil mewah ini dan menghidupi ibunya yang selalu menuntut gaya hidup kelas atas. Senja telah turun menggantikan terang, melukis langit kota dengan warna jingga kelabu ketika Baskara memacu mobilnya, membelah kemacetan jalanan menuju arah pulang. Tidak ada lagi sisa-sisa kebanggaan di rongga dadanya. Yang tersisa hanyalah cangkang tubuh kosong yang dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa mencekam urat nadinya. Begitu ia mendorong pelan pintu utama rumah mewahnya, suasana sepi langsung menyambut kepulangannya. Di area ruang tengah yang luas, ia melihat istrinya sedang duduk bersantai menikmati waktu luang di atas sofa yang empuk. Rachel tampil sangat memesona tanpa beban pikiran apapun dengan balutan gaun santai berbahan sutra lembut yang terlihat luar biasa mahal dan elegan. Sebuah tablet canggih keluaran terbaru berada di pangkuannya, menampilkan grafik penjualan yang memuaskan dan secangkir teh kamomil hangat mengepulkan asap tipis yang harum di atas meja kaca di hadapannya. Rachel bahkan tidak menoleh sedetik pun atau repot-repot menyapanya ketika laki-laki itu melangkah masuk dengan kardus barang bawaan di tangannya. Ketenangan paripurna dan kemewahan alami yang memancar dari diri istrinya, saat ini menjadi kontras yang sangat menyakitkan bagi kehancuran total yang sedang Baskara alami di dalam batinnya. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah luluh lantak rata dengan tanah, Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha keras menyembunyikan wajahnya yang sembab, kuyu, dan pucat pasi dari pandangan istrinya. Ia berjalan cepat setengah berlari melewati ruang keluarga, mengabaikan ibunya yang rupanya masih tertidur lemah di dalam kamarnya sendiri akibat efek obat penurun panas. Laki-laki itu melangkah terseok-seok menaiki anak tangga menuju kamar tamu yang gelap dan kosong di lantai 2. Sangat tidak berani untuk masuk ke kamar utama yang ditempati oleh istrinya karena merasa sudah kehilangan hak dan wibawanya. Begitu pintu kamar tamu itu tertutup dan dikunci rapat dari dalam, pertahanan terakhir Baskara runtuh sepenuhnya malam itu. Ia melorot perlahan jatuh ke lantai keramik yang dingin, bersandar pasrah di balik pintu kayu sambil memeluk kedua lututnya erat-erat ke dada. Di dalam kegelapan kamar yang sunyi dan mencekam itu, sang suami yang selalu angkuh dan merasa paling berkuasa tersebut akhirnya menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang ketakutan di tengah badai. Menyadari sepenuhnya bahwa ia kini bukan siapa-siapa lagi, dan kesombongan tak berdasar yang selalu ia banggakan itu benar-benar telah menyeretnya jatuh ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam dan gelap tanpa ada seorang pun yang sudi mengulurkan tangan untuk menolongnya. Suasana pagi di rumah mewah itu terasa sangat mencekam. Seolah udara pun enggan berhembus di dalam ruangan yang luas, namun kosong akan kehangatan tersebut. Baskara terbangun di kamar tamu dengan mata yang bengkak karena tangis semalaman. Tubuhnya terasa remuk bukan karena lelah secara fisik, melainkan karena beban kehancuran mental yang kini menindih jiwanya. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya simpanan uang, dan yang lebih menakutkan, ia memiliki utang yang terus bertambah besar setiap detiknya. Ia duduk melamun di tepi ranjang, menatap lantai dengan pandangan yang kosong. Ia masih memikirkan bagaimana caranya menyampaikan kabar pemecatan ini kepada ibunya. Ia tahu sekali saja Bumia mendengar kabar bahwa putranya tidak lagi berpenghasilan, maka rumah ini akan segera berubah menjadi neraka bagi mereka berdua. Tiba-tiba suara ketukan pintu utama yang sangat keras dari luar rumah memecah keheningan pagi. Baskara tersentak. Jantungnya berdegup kencang karena ia memiliki firasat buruk mengenai siapa yang datang sepagi ini. Ia melangkah keluar dari kamar tamu dengan gerakan yang kaku, menuruni tangga satu persatu dengan tangan yang gemetar hebat. Di ruang tengah, ia melihat Rachel sedang berdiri di dekat jendela, menatap ke arah pintu utama dengan wajah yang sangat tenang, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Rachel tidak menoleh sedikit pun ke arah Baskara. Ia hanya membiarkan suaminya itu melangkah menuju pintu dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Saat pintu utama dibuka, Baskara disambut oleh 3 orang pria berperawakan besar dengan setelan jas hitam, yang tampak sangat mengintimidasi.
Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Cokro, berdiri paling depan dengan memegang sebuah map berisi dokumen resmi. Tanpa menunggu dipersilakan masuk, mereka melangkah masuk dengan angkuh, menatap sekeliling rumah mewah itu dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan. Baskara yang masih linglung segera mencoba menghentikan mereka. "Siapa kalian? Apa urusan kalian datang ke rumah saya sepagi ini?" tanya Baskara dengan suara yang masih terdengar serak dan lemah. Pak Cokro tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya dan justru terlihat sangat menakutkan. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Baskara. "Kami dari pihak perusahaan pembiayaan kendaraan. Kedatangan kami ke sini untuk menarik unit mobil atas nama Anda, Baskara. Cicilan Anda sudah menunggak selama 3 bulan, dan setelah dilakukan pengecekan, Anda juga sudah tidak kooperatif dalam memberikan kepastian pembayaran. Maka sesuai dengan perjanjian yang sudah Anda tanda tangani, hari ini, unit tersebut harus kami tarik kembali ke gudang pusat." Dunia Baskara seakan berputar hebat. Ia merasa pandangannya kabur sesaat mendengar pernyataan Pak Cokro. Ia baru saja mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk memperbaiki mobil itu beberapa hari lalu. Dan sekarang pihak leasing datang untuk mengambilnya begitu saja. Tidak bisa begitu. Saya sudah melakukan servis besar. Saya sudah membayar biaya perbaikan. Kalian tidak bisa mengambil mobil itu begitu saja. Teriak Baskara dengan nada frustrasi yang meluap. Ia mencoba membela diri, namun suaranya terdengar sangat memelas dan tidak berdaya di hadapan orang-orang profesional tersebut. Bumia yang mendengar keributan itu dari kamarnya segera berlari keluar dengan tertatih-tatih. Wajahnya yang masih pucat karena sisa sakitnya kini berubah menjadi merah pada melihat ada orang asing di rumahnya. "Apa-apaan ini? Siapa kalian berani-beraninya mengancam putra saya di rumah sendiri?" teriak Bumia histeris. Ia berusaha mendekati Pak Cokro. Namun salah satu anak buah Pak Cokro menghalanginya dengan tatapan dingin membuat wanita tua itu mundur ketakutan. Pak Cokro mengabaikan teriakan Bumia dan tetap menatap Baskara dengan tenang. "Kami tidak peduli dengan biaya servis yang Anda keluarkan. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri sebagai pemilik kendaraan. Dokumen penarikan ini sudah sah dan ditandatangani oleh atasan Anda. Jika Anda mencoba menghalangi tugas kami, maka kami terpaksa melibatkan pihak kepolisian untuk mengamankan Anda karena tindakan menghalang-halangi eksekusi jaminan fidusia." Ancaman itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Baskara. Ia sadar ia tidak punya kekuatan apapun untuk melawan. Rachel yang sedari tadi hanya berdiri diam di dekat tangga, akhirnya melangkah maju dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun. Ia menatap Pak Cokro dengan tatapan yang penuh hormat. Seolah sudah mengenal pria itu sebelumnya. "Silakan lakukan tugas Anda, Pak Cokro. Semua dokumen yang Anda butuhkan sudah ada di sana. Saya sama sekali tidak memiliki sangkutan apapun dengan kendaraan tersebut," ucap Rachel dengan nada suara yang sangat dingin dan datar. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan kepada suami yang sedang berdiri gemetar di sampingnya. Baskara menoleh ke arah Rachel dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa dikhianati. Namun di saat yang sama ia menyadari bahwa ia tidak berhak meminta bantuan istrinya. Ia melihat bagaimana Pak Cokro menganggukkan kepala kepada Rachel sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kunci mobil yang ada di atas meja ruang tamu. Baskara merasa harga dirinya hancur berkeping-keping di depan tetangga-tetangganya yang mulai keluar rumah. Karena penasaran dengan keributan tersebut, ia melihat bagaimana mobil kesayangannya, simbol dari kesuksesan palsunya, dibawa pergi dari halaman rumah oleh pihak leasing. Setelah para penagih utang itu pergi, keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti rumah mewah tersebut. Bumia terduduk lemas di lantai ruang tengah. Ia menangis meraung-raung meratapi nasib buruk yang menimpa putranya. "Baskara, apa yang terjadi? Kenapa mobilmu ditarik? Katakan pada ibu. Ada apa sebenarnya?" teriak Bumia sambil menarik-narik ujung ke meja putranya. Baskara hanya diam 1000 bahasa. Ia tidak sanggup lagi berbohong. Ia merasa suaranya tertahan di tenggorokan oleh rasa malu yang teramat sangat. Namun, drama di pagi itu belum berakhir. Belum sempat Baskara menjawab pertanyaan ibunya. Ponsel di saku celananya berdering lagi. Itu adalah panggilan dari nomor yang sama dengan yang menerornya semalam. Penagih utang aplikasi pinjaman daring. Mereka sudah mulai menelepon kerabat dan tetangga Baskara untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo. Baskara bisa mendengar suara tetangganya yang sedang bergosip di luar rumah tentang mobilnya yang ditarik. Dan sekarang mereka juga akan tahu tentang utang pinjaman daringnya. Baskara jatuh terduduk di sebelah ibunya. Ia menatap ke arah tangga. Tempat Rachel berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Istrinya itu tidak terlihat marah, tidak terlihat sedih, tidak pula terlihat bingung. Rachel hanya menatap mereka dengan tatapan yang sangat datar. Seolah-olah ia sedang menonton tayangan televisi yang sama sekali tidak menarik baginya. Baskara akhirnya menyadari bahwa di saat kehancurannya benar-benar nyata, satu-satunya orang yang selama ini ia remehkan justru adalah orang yang paling stabil dan tidak tersentuh oleh drama kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. "Rachel, bantu aku."
bisik Baskara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sudah hilang bersama dengan mobilnya yang dibawa pergi. Namun, Rachel hanya menatapnya dengan senyuman kecil yang sangat sinis. Membantu apa, Baskara? Bukankah kamu yang bilang bahwa uang kita masing-masing? Bukankah kamu yang bilang sudah lelah menanggungku? Jadi, silakan nikmati kemerdekaan yang kamu inginkan itu sendiri. Aku sama sekali tidak ikut campur dengan urusan utang piutangmu. Setelah mengatakan itu, Rachel berbalik badan dan melangkah santai menuju dapur untuk membuat sarapan bagi dirinya sendiri, meninggalkan Baskara dan ibunya dalam kehancuran total di tengah ruang tengah. Baskara hanya bisa memeluk lututnya, merasa dunianya sudah benar-benar tamat. Ia menatap ibunya yang masih menangis terseduh-seduh. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa selama ini ia telah dengan bodohnya membuang satu-satunya orang yang sebenarnya mampu menyelamatkan hidupnya dari kebangkrutan yang memalukan ini. Penyesalan itu datang terlambat dan kini ia harus menanggung akibat dari kesombongan yang telah ia tanam sendiri selama ini. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela rumah mewah itu, justru terasa seperti sorotan lampu interogasi yang sangat menyiksa bagi Baskara. Ia duduk meringkuk di lantai ruang tengah yang dingin dikelilingi oleh puing-puing sisa harga dirinya, yang telah berserakan setelah insiden penarikan mobil kemarin. Di sampingnya, Bumia masih terisak hebat. Tubuhnya yang renta tampak semakin menyusut dimakan rasa cemas dan malu yang mendalam. Para tetangga yang biasanya selalu menyapa dengan ramah kini hanya bisa melirik sinis atau bahkan sengaja membuang muka setiap kali melewati pagar rumah mereka. Gosip tentang mobil yang ditarik leasing telah menyebar secepat kilat. Dan bagi Baskara, setiap bisikan yang ia dengar dari balik dinding adalah tamparan keras yang memukul ulu hatinya tanpa henti. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Jabatan, kendaraan, reputasi, dan yang paling mematikan, ia telah kehilangan sandaran ekonomi yang selama ini menopang seluruh gaya hidupnya secara diam-diam. Tiba-tiba suara langkah kaki yang sangat tenang terdengar menuruni anak tangga. Rachel muncul dengan penampilan yang sangat kontras dengan suasana di ruang tengah yang tampak seperti kapal pecah. Ia mengenakan setelan rumah yang terlihat sangat nyaman, namun tetap berkelas dengan rambut yang tertata rapi dan wajah yang tampak segar. Ia berjalan melewati Baskara dan Bumia tanpa sedikit pun rasa iba. Seolah-olah mereka adalah perabot rumah tangga yang sudah tidak ada gunanya lagi. Rachel menuju ke arah meja makan, meraih tas kerjanya dan bersiap untuk memulai hari seperti biasanya. Baskara yang melihat istrinya hendak melangkah pergi seketika merasa kepanikan yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tahu bahwa jika hari ini Rachel pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan bantuan apapun, maka ia dan ibunya akan benar-benar terpuruk dalam jurang kemiskinan yang mematikan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Baskara bangkit berdiri. Tubuhnya terhuyung-huyung saat ia mencoba mengejar langkah Rachel. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri. Ia tidak peduli lagi dengan gertakan atau kata-kata sombong yang pernah ia lontarkan di meja makan beberapa minggu lalu. Yang ia inginkan saat ini hanyalah satu, pengampunan dan bantuan finansial, agar hidupnya bisa kembali normal. Rachel, tunggu sebentar. Teriak Baskara dengan suara yang parau serak oleh sisa tangisan dan rasa sesak di dadanya. Ia segera memotong jalan istrinya, berdiri tepat di depan pintu utama dengan napas yang memburu. Rachel berhenti melangkah. Ia menatap suaminya dengan ekspresi yang sangat datar, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan orang asing yang tidak penting. Baskara tidak lagi berpikir panjang. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh tepat di depan kaki istrinya. Ia merangkul ujung gaun Rachel dengan tangan yang gemetar hebat. Air mata kembali mengalir deras membasahi pipinya yang kuyu. "Tolong aku, Rachel, aku mohon." Isak Baskara dengan suara yang benar-benar memelas, jauh dari sosok suami arogan yang dulu selalu merendahkan istrinya. "Aku tahu aku salah, aku sudah terlalu sombong, aku sudah terlalu bodoh. Tolong bantu aku melunasi utang-utang ini. Bantu aku menebus mobil itu kembali. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Rachel, tolong kasihanilah aku." Buia yang melihat putranya berlutut di lantai, juga ikut merangkak mendekat. Dengan suara yang tertahan, ia mencoba ikut membujuk menantunya. "Rachel, nak, ibu mohon. Jangan biarkan kami sengsara seperti ini. Kamu istri yang baik. Bantu suamimu, nak." Rachel hanya menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan yang terpancar di sana. Ia tidak menarik kakinya, namun ia juga tidak memberikan gestur untuk membantu mereka berdiri. "Bantuan apa yang kalian inginkan dariku, Baskara?" tanya Rachel dengan suara yang tenang namun menusuk. "Bukankah kamu sendiri yang memutuskan untuk memisahkan keuangan kita? Bukankah kamu yang bilang bahwa aku hanyalah beban di pundakmu? Sekarang, setelah kamu merasakan sendiri bagaimana susahnya menanggung beban hidup, apakah kamu merasa bahwa aku pantas untuk kembali memikul beban yang kamu ciptakan sendiri?" Setiap kata yang diucapkan Rachel terasa seperti sabetan, cemeti yang membakar kulit Baskara. Ia tidak bisa menjawab.
Ia hanya mampu terus terisak sambil mencengkeram lantai, merasakan malu yang luar biasa saat menatap wajah istrinya yang kini tampak begitu jauh dari jangkauannya. Aku punya tabungan, Rachel. Lanjut Baskara dengan suara yang gemetar, mencoba menawarkan satu-satunya hal yang ia pikir bisa memikat hati istrinya. Aku tahu selama ini aku tidak pernah menghargai kerja kerasmu, tapi aku mohon berikan aku kesempatan kedua. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan mencari pekerjaan baru. Aku hanya butuh bantuanmu sekarang untuk menutup semua utang-utang yang menumpuk ini agar aku bisa memulai segalanya dari nol lagi. Namun, Rachel justru tertawa kecil. Tawa yang sangat halus namun penuh dengan kesan meremehkan. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sangat tajam, menembus sampai ke kedalaman jiwanya yang paling gelap. Kesempatan kedua, Baskara. Kamu bahkan tidak pernah menghargai kesempatan pertama yang aku berikan selama 5 tahun pernikahan kita. Kamu tidak pernah menghargai pengorbananku. Kamu tidak pernah menghargai diamku. Dan kamu justru menjadikannya sebagai alat untuk merendahkanku di depan ibumu. Rachel kemudian beralih menatap Bumia yang masih bersimpu di samping putranya. Dan Anda ibu selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda memaki saya, setiap kali Anda menghina saya sebagai wanita yang tidak tahu diuntung, apakah pernah terlintas di pikiran Anda sedikit saja bahwa semua kenyamanan yang Anda nikmati di rumah ini adalah hasil dari keringat saya? Apakah pernah terlintas di benak Anda bahwa setiap suapan makanan mewah yang Anda telan setiap pagi dibayar oleh wanita yang selalu Anda anggap sebagai parasit? Bumia terdiam. Wajahnya tertunduk dalam karena malu yang tak tertahankan. Ia ingin membela diri, namun ia tahu bahwa semua yang dikatakan menantunya adalah kebenaran yang pahit. Rachel menarik napas panjang, lalu perlahan ia melepaskan tangan Baskara dari ujung gaunnya dengan gerakan yang sangat mantap dan tanpa ragu. Kesepakatan kita adalah uang masing-masing dan hidup masing-masing. Kalian berdua sendiri yang memilih untuk memisahkan diri dariku, dan sekarang kalian sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Jangan pernah lagi meminta bantuan finansial dariku, karena aku bukanlah bam jalan yang bisa kalian perlakukan seenak hati kapanpun kalian merasa kekurangan, ucap Rachel dengan nada yang final, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi apapun. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia melangkah pergi meninggalkan keduanya yang masih terduduk lemas di lantai ruang tengah. Suara pintu yang menutup dengan mantap terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan Baskara. Ia masih terdiam di posisi yang sama selama beberapa menit, membiarkan rasa penyesalan yang tak berujung itu menggerogoti setiap sudut hatinya. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang sebenarnya mencintai dan melindunginya selama ini. Dan kini ia benar-benar sendirian untuk menghadapi dunia yang kejam dan penuh dengan penagih utang yang siap menghancurkannya kapan saja. Baskara menatap langit-langit rumah yang luas itu dengan perasaan yang kosong. Ia melihat ke arah ibunya yang masih menangis pelan. Menyadari bahwa kehidupan mewah yang selama ini ia agung-agungkan sebenarnya hanyalah fatamorgana yang dibangun oleh Rachel. Ia merasa sangat kecil, sangat bodoh, dan sangat hina. Setiap sudut rumah ini kini terasa seperti saksi bisu atas kebodohannya yang luar biasa. Ia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Ia tidak punya lagi pekerjaan, dan ia tidak punya lagi siapapun yang bisa ia mintai tolong. Kesombongannya telah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Sebuah jurang kehancuran yang sangat dalam dan tak berdasar. Di dalam keheningan pagi itu, Baskara akhirnya memahami satu hal yang sangat penting. Kesombongan bukanlah kekuatan, melainkan belenggu yang justru akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Namun sayangnya kesadaran itu datang tepat ketika segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Dan kini yang tersisa, hanyalah puing-puing penyesalan, yang akan terus menghantuinya di sepanjang sisa hidupnya, yang akan segera berubah menjadi neraka bagi dirinya sendiri, maupun sang ibu yang juga terjebak dalam keangkuhannya sendiri. Situasi di dalam rumah mewah itu mencapai titik nadir. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu setelah kepergian Rachel terasa jauh lebih mematikan daripada ledakan kemarahan. Baskara masih terpaku di lantai, menatap pintu yang baru saja tertutup dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Bumia terisak lirih. Suaranya kini terdengar seperti gesekan kertas tua yang hampir hancur. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi harum masakan. Yang tersisa hanyalah aroma ape kemiskinan yang mulai menyusup ke setiap sudut ruangan yang megah, namun tak bernyawa itu. Baskara merasa seolah-olah tembok-tembok rumah ini mulai menekan dadanya. Mengeyek setiap keputusan bodoh yang telah ia ambil atas dasar ego yang membabi buta. Tiba-tiba suara ketukan pintu kembali terdengar. Namun, kali ini bukan ketukan sopan dari tamu, melainkan gedoran keras yang membuat jantung Baskara seolah melompat dari tempatnya. Gedoran itu disertai dengan teriakan-teriakan kasar dari luar, memanggil namanya dengan sebutan yang sangat menghina. Itu adalah para penagih utang dari aplikasi pinjaman daring yang sudah kehilangan kesabaran. Mereka tidak lagi menelepon. Mereka datang langsung untuk mempermalukan Baskara di depan semua tetangga.
Baskara gemetar hebat. Ia tidak sanggup menghadapi mereka namun ia juga tidak bisa lari kemanaun. Di saat genting itulah Rachel kembali muncul dari arah kamarnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santai, melainkan setelan formal yang terlihat sangat profesional. Seolah ia baru saja menyelesaikan urusan penting di luar sana. Rachel berjalan dengan langkah yang pasti menuju ruang tamu. Ia tidak memedulikan Baskara dan Bumia yang tampak seperti gembel di lantai. Rachel membuka pintu utama dengan sangat tenang, menghadapi 3 orang pria berwajah sangar yang sudah siap meluapkan kemarahan. Baskara menahan napas. Ia mengira Rachel akan mengusir mereka dengan cara yang lebih kasar. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru membuat rahangnya jatuh tak percaya. Rachel memberikan sebuah amplop coklat tebal kepada salah satu pria di depan pintu. Pria itu tampak terkejut. Namun setelah memeriksa isi amplop tersebut, ia mengangguk hormat kepada Rachel dan pergi begitu saja bersama teman-temannya. Suasana di luar rumah yang tadinya ricuh seketika menjadi hening kembali. Setelah menutup pintu, Rachel berbalik menatap Baskara yang masih terduduk di lantai dengan mulut setengah terbuka. Rachel tidak memberikan penjelasan. Ia hanya berjalan menuju meja kayu jati di tengah ruang tamu dan meletakkan sebuah map tebal di sana. Ini adalah akhir dari segalanya, Baskara, ucap Rachel dengan suara yang sangat dingin namun tenang. Ia kemudian melangkah pergi menuju kamarnya, dan kembali beberapa saat kemudian dengan sebuah koper besar yang sudah siap. Baskara yang merasa ada sesuatu yang sangat fatal di dalam map tersebut bangkit berdiri dengan susah payah. Kakinya yang lemas ia paksakan untuk melangkah menuju meja. Ia membuka map itu dengan tangan yang bergetar hebat, dan saat matanya membaca isi dokumen tersebut, dunianya benar-benar runtuh berkeping-keping. Di dalam map itu terdapat 2 lembar dokumen yang sangat menyakitkan. Lembar pertama adalah sertifikat rumah atas nama Rachel yang sudah dilunasi sepenuhnya tanpa ada lagi cicilan atau beban utang, membuktikan bahwa selama ini rumah tempat ia tinggal bukanlah miliknya, melainkan milik istrinya. Lembar kedua yang lebih menghancurkan adalah surat gugatan cerai resmi yang sudah ditandatangani oleh pengacara Rachel. Baskara merasa napasnya tersumbat di tenggorokan. Ia tidak menemukan buku tabungan atau aset yang ia harapkan untuk membantunya. Yang ia temukan hanyalah bukti otentik bahwa istrinya adalah pemilik mutlak atas segala kemegahan yang selama ini ia klaim sebagai hasil kerjanya. Selama ini, Baskara, kamu hanya menumpang hidup, suara Rachel terdengar tajam membelah kesunyian ruangan. Ia berdiri di hadapan Baskara dengan tatapan yang tidak menyisakan ruang untuk pengampunan. Semua kenyamanan yang kamu pamerkan, mobil yang kamu banggakan, bahkan rumah tempat kamu berpijak saat ini, semuanya dibayar oleh hasil kerja kerasku. Kamu hanyalah seorang suami yang terlalu sibuk memelihara ego hingga lupa melihat siapa yang sebenarnya menopang hidupmu di balik layar. Aku sudah muak harus berpura-pura menjadi istri yang lemah dan bodoh demi menjaga harga dirimu yang palsu. Sekarang setelah kamu mengusirku dari keuanganmu, aku pun mengusirmu dari kehidupanku. Buya yang mendengar hal itu langsung menjerit histeris. Ia berusaha merangkak mendekati Rachel. Namun Rachel mundur selangkah dengan tatapan yang sangat tajam. Jangan pernah sentuh saya, Bu. Selama ini saya sudah cukup bersabar dengan hinaan Anda. Rumah ini adalah milik saya. Sertifikat ini adalah bukti sahnya. Dan mulai detik ini saya memberikan waktu 1x4 jam bagi kalian berdua untuk keluar dari rumah saya. Jangan bawa satuun barang yang saya beli selama pernikahan ini. Kecuali pakaian pribadi kalian yang kalian bawa saat masuk rumah ini dulu. Ucapan Rachel bagaikan vonis hukuman mati bagi kedua orang angkuh tersebut. Mereka sadar bahwa mereka tidak punya hak untuk melawan karena hukum berada di pihak Rachel. Baskara menatap surat gugatan cerai itu dengan pandangan nanar. Ia teringat kembali hari di mana ia dengan congkaknya memotong pembicaraan Rachel di meja makan, merasa bahwa ia adalah penguasa atas rumah tangga tersebut. Sekarang kenyataan itu berbalik menghantamnya dengan sangat telak. Ia adalah pengangguran. Ia adalah orang miskin yang terlilit hutang. Dan sekarang ia juga kehilangan tempat tinggal. Rachel, jangan lakukan ini, bisik Baskara lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan oleh kesunyian rumah yang kini terasa sangat luas dan menakutkan. Namun Rachel tidak lagi menoleh. Ia berjalan menuju pintu utama, memberikan isyarat kepada pihak keamanan perumahan yang sudah ia hubungi sebelumnya untuk memastikan proses pengosongan rumah berjalan dengan tertib. Rachel berdiri di ambang pintu, menatap kota yang terhampar di depannya dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia akhirnya berhasil memutus rantai keterikatan dengan orang-orang yang selama ini hanya menghisap energinya. Baginya, map yang ia letakkan di atas meja tadi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan kunci kebebasannya dari penjara rumah tangga yang penuh dengan kepalsuan. Ia tidak merasakan sedih. Ia justru merasa sangat ringan, seolah beban berpuluh-puluh kilo yang selama ini ia pikul di pundaknya telah hilang seketika. Baskara dan Bumia yang masih terduduk di ruang tamu tampak seperti patung yang kehilangan jiwa. Mereka benar-benar hancur tidak hanya secara finansial, namun juga secara martabat di depan tetangga, yang mungkin saja
sedang mengintip dari balik tirai jendela mereka. Di saat-saat terakhir sebelum Rachel benar-benar melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Baskara. "Terima kasih, Baskara," ucapnya dengan nada yang sangat datar, namun sangat menusuk. "Terima kasih sudah membebaskan aku dari beban menanggungmu. Sekarang silakan kamu rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa ada orang yang menopang harga dirimu secara diam-diam. Silakan nikmati sisa hari-harimu bersama ibu yang selalu kamu banggakan itu." Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Rachel melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri, meninggalkan Baskara dan ibunya dalam kehancuran yang total. Pintu rumah tertutup dengan rapat, meninggalkan mereka berdua dalam ruangan yang kini terasa asing dan dingin. Baskara menatap surat gugatan cerai itu sekali lagi. Lalu ia membiarkannya jatuh dari tangannya ke lantai yang dingin. Ia memandang ke sekeliling rumah yang mewah ini, menyadari bahwa besok ia tidak akan lagi berada di sini. Ia tidak akan lagi memiliki atap tempat berlindung. Kesombongan yang selama ini ia jaga dengan begitu ketat ternyata hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tahu bahwa ia sendirilah yang menjadi penyebab utama atas keruntuhan hidupnya ini. Di tengah ruangan yang kini terasa seperti sel penjara bagi egonya yang hancur, Baskara hanya bisa menatap lantai, meratapi betapa mahalnya harga sebuah kesombongan yang harus ia bayar dengan seluruh hidupnya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua, dan besok pagi ia harus menghadapi dunia luar sebagai seorang gelandangan yang tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Waktu 24 jam yang diberikan Rachel terasa berlalu begitu cepat. Seolah setiap detik adalah dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis kehancuran bagi Baskara dan Bumia. Tidak ada keajaiban yang datang. Tidak ada telepon dari perusahaan lama yang memintanya kembali bekerja. Tidak ada bantuan dari teman-teman yang selama ini ia anggap sebagai kolega setia. Dan tentu saja tidak ada lagi uang yang bisa mereka andalkan untuk sekadar membeli makanan layak. Baskara dan Bumia kini berdiri di ambang pintu depan rumah mewah tersebut, memandang halaman luas yang sebentar lagi tidak akan menjadi tempat mereka berpijak. Di samping mereka, hanya ada 2 koper kusam yang berisi barang-barang pribadi yang mereka bawa saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini, bertahun-tahun silam. Pakaian-pakaian mewah, jam tangan mahal, dan barang-barang bermerek lainnya tertinggal di dalam lemari. Karena Rachel telah menegaskan bahwa mereka tidak berhak membawa apapun yang dibeli dengan uangnya. Baskara menoleh ke belakang sekali lagi, memandangi setiap sudut ruangan yang menyimpan kenangan tentang keangkuhannya. Di ruangan inilah ia pernah berdiri tegak sambil berteriak bahwa ia adalah kepala keluarga yang paling berjasa. Di meja makan inilah ia pernah merendahkan istrinya dengan kata-kata yang tajam. Semua memori itu kini berbalik menghantuinya, berubah menjadi cambuk yang menyiksa batinnya. Bumia yang tadinya selalu membanggakan putranya sebagai pria paling sukses, kini hanya bisa menunduk dalam. Wajahnya tertutup oleh tudung kepala yang lusuh. Keangkuhan yang selama ini mereka pupuk dengan menyedihkan, kini telah hancur lebur, menyisakan kepedihan yang tak terkira. Mereka bukanlah siapa-siapa lagi, hanyalah 2 orang asing yang terbuang dari kehidupan yang selama ini mereka curi kenyamanannya. Saat mereka melangkah keluar dari pagar besi rumah tersebut, suara pintu utama yang terkunci rapat terdengar sangat nyaring, seolah menjadi penutup bagi babak paling memalukan dalam hidup mereka. Baskara memacu langkahnya dengan cepat, mencoba menghindari tatapan para tetangga yang mulai berkerumun di balik pagar rumah masing-masing, menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak memiliki kerabat dekat yang sudi menampung mereka, setelah sekian lama ia putus hubungan demi menjaga gengsi. Uang di sakunya bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos yang paling sempit di pinggiran kota. Mereka berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari siang. Beban koper yang berat seakan mencerminkan betapa beratnya dosa kesombongan yang kini harus mereka pikul selamanya. Di pinggir jalan raya yang bising oleh deru mesin kendaraan, Baskara menghentikan langkahnya sejenak. Ia melihat ke arah papan iklan besar yang menampilkan produk skincare sukses milik Rachel. Wajah istrinya tampak bersinar, penuh dengan kepercayaan diri dan kebahagiaan yang sangat tulus. Itu adalah wajah wanita yang selama ini ia sia-siakan. Wanita yang ia anggap parasit, namun ternyata adalah sosok yang selama ini menopang keberlangsungan hidupnya dari balik tirai. Baskara tertawa getir, tawa yang terdengar sangat menyedihkan di tengah hiruk-pikuk kota. Ia baru saja menyadari bahwa selama ini dialah yang sebenarnya menjadi benalu dalam pernikahan itu. Ia telah hidup dari hasil keringat istrinya. Sementara ia sibuk membanggakan dirinya sendiri yang tak memiliki apa-apa. Bumia yang mulai kelelahan akhirnya terduduk di kursi kayu hal tebus yang sudah rusak. Ia menatap putranya dengan tatapan yang kosong. Tidak ada lagi sorot kebanggaan atau dukungan yang biasanya ia berikan. Baskara, ucapnya lirih. Suaranya para menahan tangis yang sudah habis air matanya. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Di mana kita akan tidur malam ini? Baskara tidak bisa menjawab,
Ia hanya bisa menatap jalanan yang sibuk, tidak tahu arah masa depan yang akan mereka jalani. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Jabatan, mobil, rumah mewah, semuanya hanyalah pinjaman yang kini telah ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Ia kini benar-benar telanjang tanpa pelindung apun. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Rachel berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota. Ia baru saja menyelesaikan proses serah terima rumah lamanya kepada pihak agen properti. Di tangannya, ia memegang segelas jus jeruk segar, menikmati keheningan yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Ia tidak lagi harus mendengar makian Bumia, tidak lagi harus menahan sabar atas arogansi Baskara, dan tidak lagi harus membayar utang-utang yang tidak pernah ia buat. Kehidupan barunya dimulai hari ini. Kehidupan yang ia bangun dengan usahanya sendiri tanpa ada beban orang lain yang mencoba meredupkan sinarnya. Ia merasa damai, sangat damai. Ia telah memaafkan masa lalunya bukan untuk kembali, namun untuk membiarkan dirinya melangkah maju ke masa depan yang jauh lebih cemerlang. Baskara dan ibunya kini hanyalah dua bayang-bayang di tengah keramaian kota. Mereka harus belajar bertahan hidup dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Baskara yang dulunya terbiasa memerintah orang, kini harus mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Bahkan jika itu harus menjadi kuli panggul atau buruh kasar sekalipun, tidak ada lagi setelanjas rapi, tidak ada lagi mobil mewah yang bisa ia pamerkan, ia harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang sangat keras. Kenyataan yang selama ini selalu ia hindari dengan bersembunyi di balik kekayaan sang istri. Ini adalah hukuman yang adil bagi seseorang yang telah menggunakan kesombongannya sebagai senjata untuk menghancurkan orang lain. Malam harinya, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Baskara dan ibunya terpaksa mencari tempat berlindung di sebuah emperan toko yang tutup. Baskara memeluk lututnya, mencoba menahan dingin yang mulai menyusup ke tulang-tulangnya. Ia menatap ke langit malam, merenungkan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia teringat kembali hari itu. Saat ia dengan lantang mengatakan bahwa ia lelah menanggung hidup Rachel, ternyata dia salah besar. Bukan dia yang menanggung Rachel, melainkan Rachel lah yang telah dengan sabar menanggung segala kebodohan dan kesombongannya selama bertahun-tahun. Penyesalan yang mendalam akhirnya memenuhi rongga dadanya. Namun, ia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi menyesal sekarang. Hidupnya telah hancur, dan ia sendirilah yang telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Di dalam keremangan malam, Baskara akhirnya tertidur dengan sisa-sisa harapan yang sudah terkubur dalam. Esok pagi, ia akan terbangun dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana ia harus berjuang untuk setiap suapan nasi yang ia makan. Ia tidak lagi memiliki ego yang harus dijaga. Karena ego itulah yang telah membunuhnya secara perlahan. Kini ia hanyalah seorang pria biasa, yang harus belajar rendah hati melalui pelajaran hidup yang paling pahit. Sementara itu, di kejauhan, Rachel sudah memulai hari baru dengan senyuman yang jauh lebih lebar dari sebelumnya. Ia telah menutup babak itu dengan sangat sempurna, menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak butuh pria yang sombong untuk bisa sukses, dan bahwa kesombongan pria hanyalah sebuah topeng yang akan runtuh saat menghadapi realitas hidup yang sebenarnya. Akhir cerita ini bukanlah tentang kehancuran mereka, melainkan tentang kebebasan yang akhirnya didapatkan oleh seseorang yang selama ini telah berjuang dalam diam. Pesan moral. Kesombongan adalah racun yang menghancurkan pemiliknya. Jangan pernah merendahkan orang yang diam dan bersabar. Karena di balik ketenangan mereka terdapat kekuatan besar yang tidak bisa kamu remehkan.